Kemudian kapita selektif dan mesin pembimbing Nia Desi April dari teman saya. Baiklah, untuk materi kami persilakan Terima kasih kepada moderator. Di sini saya pemateri pertama akan presentasikan hasil makalah kami. Layanan bimbingan di SD. Pengertian bimbingan dan prinsip bimbingan. Yang pertama, bimbingan atau pengertian bimbingan. Seperti yang kita ketahui, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk membantu mereka mengatasi kesulitan hidup dan mencapai kesejahteraan. Banyak yang telah merumuskan pengertian bimbingan. Salah satunya yaitu Crow pada tahun 1960 halaman 14. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu-individu dalam menentukan pilihan-pilihan dan mengadakan berbagai penyesuaian secara bijaksana dengan lingkungannya. Tujuan bimbingan adalah untuk mengembangkan setiap individu sesuai dengan kemampuannya. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bentuk dan layanan bimbingan sekolah dasar. Yang pertama itu ada bimbingan belajar, yang dimana bimbingan belajar ini adalah suatu upaya untuk membantu peserta didik untuk memahami suatu materi pelajaran dan untuk meningkatkan akademik suatu seorang siswa. Dan yang kedua itu ada bimbingan sosial, yang dimana bimbingan sosial ini adalah suatu upaya untuk membantu peserta didik untuk mengatasi suatu masalah, baik itu masalah pertemanan, masalah keluarga maupun masalah pribadi. Dan yang ketiga itu ada bimbingan sosial, yang dimana bimbingan sosial ini adalah suatu upaya untuk membantu peserta didik untuk beradaptasi di suatu lingkungan dengan baik dan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan berinteraksi seorang siswa di lingkungan itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat itu ada bimbingan karir, yang dimana bimbingan karir ini adalah suatu upaya untuk membantu peserta didik untuk meningkatkan jalur karirnya melalui jalur karir yang sesuai dengan bakat dan minat seorang siswa. Dan yang kelima itu ada bimbingan bagi anak yang berbakat, yang dimana bimbingan ini adalah suatu proses yang sudah terencana bagi anak yang berbakat untuk meningkatkan kemampuannya secara optimal. Dan bimbingan bagi anak yang berbakat ini terbagi tiga. Yang pertama itu ada pengajaran pengayaan, yang kedua ada pengelompokan khusus, dan yang ketiga itu percepatan. Dan yang selanjutnya yaitu bimbingan bagi anak yang berperilaku bermasalah, yang dimana bimbingan ini adalah suatu upaya untuk membantu peserta didik untuk mengatasi perilaku-perilaku yang bermasalah dengan menggantikannya dengan perilaku yang baik yang berkehendak yang diberikan oleh seorang. Dan yang terakhir itu ada bimbingan bagi anak yang berkesulitan belajar, yang dimana bimbingan ini adalah suatu upaya untuk membantu peserta didik dalam mengatasi yang berkesulitan belajar untuk mencapai hasil yang lebih optimal lagi. Sekian dari saya, sekali kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang ketiga yaitu mengenai prinsip-prinsip bimbingan, yang dimana prinsip-prinsip bimbingan ini memiliki 6 poin. Yang pertama yaitu bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu yang sedang berada dalam proses berkembang. Ini artinya bahwa apabila kita memberikan bantuan kepada peserta didik, kita harus memperhatikan tingkat perkembangan atau kematangan mereka. Yang kedua, bimbingan diperlukan bagi semua peserta didik, yang artinya semua peserta didik memerlukan bimbingan atau bantuan. Memang di dalam kenyataan karena pertimbangan waktu, tempat, dan tenaga menuntut bimbingan untuk memberikan prioritas kepada peserta didik yang dianggap paling memerlukan bantuan. Prioritas pemberian bantuan ini dapat didasarkan kepada pertimbangan, misalnya berat ringannya masalah atau penting tidaknya masalah untuk segera dipecahkan. Yang ketiga yaitu bimbingan harus peduli terhadap semua segi pertumbuhan peserta didik. Prinsip ini mengandung arti bahwa bimbingan harus memandang berbagai segi perkembangan peserta
didik, baik fisik, mental, sosial maupun emosional sebagai satu kesatuan dan saling berkaitan. Terjadinya masalah dalam satu segi perkembangan peserta didik bisa menimbulkan masalah pula bagi segi perkembangan yang lain. Dan yang keempat yaitu bimbingan berdasar kepada pengakuan atas kemampuan individu untuk menentukan pilihan yang benar. Setiap individu memiliki hak pribadi untuk menentukan pilihan, tetapi hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menerima konsekuensi pilihan itu. Ini berarti bimbingan tidak sekedar peduli terhadap hak individu untuk menentukan sendiri pilihan, tetapi juga membantu individu untuk mengembangkan cara-cara pemenuhan pilihan itu secara bertanggung jawab. Yang kelima, bimbingan adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan proses pendidikan. Proses pendidikan bukanlah proses pengembangan intelektual semata, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian peserta didik. Pendidikan bukan pula proses menyamakan perkembangan individu, melainkan proses pengembangan kemampuan yang dimiliki individu untuk mengembangkan totalitas kepribadiannya sebagai makhluk pribadi, sosial, dan makhluk Tuhan. Dan yang terakhir yaitu keberadaan bimbingan diarahkan untuk membantu peserta didik merealisasikan dan mewujudkan dirinya. Bimbingan memberikan bantuan dengan jalan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap dirinya. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Yaitu aspek manajerial bimbingan di sekolah dasar. Sampai saat ini dalam sistem pendidikan sekolah dasar, layanan bimbingan masih menjadi tugas terpadu dari guru kelas. Namun demikian, pelaksanaan bimbingan di sekolah dasar tetap menghendaki dukungan manajerial yang memadai. Dalam upaya penyelenggaraannya, layanan bimbingan di sekolah dasar perlu dipertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek program. Aspek program bimbingan perlu dikembangkan dengan bertolak dari kebutuhan dan masalah nyata yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu aspek ketenangan. Dengan mempertimbangkan kondisi dan sistem yang berlaku selama ini di sekolah dasar, guru kelas dipandang sebagai profesional yang paling mungkin melaksanakan layanan bimbingan. Yang ketiga yaitu aspek prosedur atau teknik. Seperti diungkapkan di atas bahwa bimbingan di sekolah dasar lebih berorientasi kepada pengembangan. Yang keempat yaitu daya dukungan lingkungan. Bimbingan adalah subsistem terpadu dalam sistem pendidikan sekolah. Baiklah, kepada pemateri, terima kasih kepada pemateri 1 dan 2 dan 3. Selanjutnya di sini saya akan mengapakan tentang kesimpulan dari materi kami, yaitu menjelaskan sedikit. Yaitu kesimpulannya, bimbingan dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan program pendidikan yang membantu menyediakan kesempatan pribadi dan layanan petugas atau dengan setiap individu mampu membandingkan kemampuan dan kecakapan secara penuh sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin cukup sekian dari hasil presentasi kami. Saya moderator Musbana Sekian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.